Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar sahabat BK semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu berpikir positif. Baik sahabat BK, pada kali ini kita akan membahas topik tentang rencana studi lanjut setelah SMP. Materi ini khusus BK kelas 9 semester 2. Nah sahabat BK, setelah melalui proses pendidikan selama 3 tahun, murid yang dinyatakan lulus ujian sekolah tentu akan merasa bergembira. Kegembiraan tersebut ditunjukkan dengan berbagai bentuk ekspresi seperti tertawa, berjalan bersama, makan bersama, bahkan melakukan konvoy. Nah, di samping ekspresi kegembiraan yang diperlihatkan oleh setiap murid yang dinyatakan lulus, ada beberapa pertanyaan yang sering terbesit di benak, yaitu kemana harus melanjutkan studi lanjut yang tepat. Nah, ada beberapa pilihan untuk melanjutkan setelah lulus dari SMP atau MTS, yaitu ke pendidikan menengah yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Nah, pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh sekolah menengah atas atau SMA dan madrasah aliyah atau MA. Sedangkan pendidikan menengah kejuruan biasanya diselenggarakan oleh sekolah menengah kejuruan atau SMK. Baik sahabat BK, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh sekolah menengah atas atau SMA dan madrasah aliyah atau MA. Pendidikan menengah umum dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat. Pendidikan menengah dalam hal ini sekolah menengah atas bertujuan diantaranya menyediakan dan menyiapkan murid-murid yang hendak melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan oleh sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pendidikan menengah kejuruan dikelompokkan dalam bidang kejuruan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dunia industri, ketenaga kerjaan baik secara nasional, regional maupun global. Kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya. Pendidikan menengah kejuruan terdiri atas 3 tingkat. Dapat juga terdiri atas 4 tingkat sesuai dengan tuntutan dunia kerja. SMK atau sekolah menengah kejuruan lebih ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja tingkat menengah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi sahabat BK, pendidikan menengah umum SMA dan MA itu lebih diorientasikan, diprospekkan untuk murid-murid yang hendak melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Sedangkan sekolah menengah kejuruan
itu dipersiapkan untuk murid-murid yang siap memasuki dunia kerja. Baik Sobat BK, ada beberapa perbedaan antara sekolah menengah atas atau SMK dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dilihat dari beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu materi dan praktek. Untuk di sekolah menengah atas lebih banyak pembelajaran materi daripada praktek. Sedangkan di sekolah menengah kejuruan atau SMK lebih banyak pembelajaran atau pembekalan praktek daripada pembelajaran materi. Nah, kriteria yang kedua yaitu prospek studi lanjut. Prospek studi lanjut maksudnya adalah melanjutkan studi lanjut setelah dari SMA atau setelah dari SMK atau kata lainnya ke perguruan tinggi. Nah, prospek studi lanjut di SMA peluangnya lebih besar karena materi yang diberikan dipersiapkan untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat dan kemampuan. Sedangkan di SMK memiliki kesempatan yang sama seperti SMA, tapi akan lebih baik memilih jurusan yang sesuai dengan jurusan di SMK. Misalkan di saat di SMK memiliki jurusan tata boga misalkan. Nah, alangkah lebih baik ketika melanjutkan studi lanjut ke perguruan tinggi mengambil juga jurusan tata boga. Nah, kalau di SMK materinya luas, kesempatannya luas. Seperti itu. Misalkan lulusan SMA mau ngambil jurusan keguruan boleh, mau mengambil jurusan ke olahragaan boleh, mau mengambil jurusan kesehatan nggak boleh, seperti itu. Nah, kriteria yang ketiga yaitu jurusan. Di sekolah menengah atas pilihan jurusan di SMA hanya terdiri dari IPA, IPS, dan bahasa. Sedangkan di sekolah menengah kejuruan pilihan jurusan atau program keahlian di SMK sangat banyak. Murid tinggal memilih sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Contoh, otomotif, akuntansi, tata busana, teknik gambar, instalasi listrik, dan banyak lainnya. Nah, Sobat BK, kriteria perbedaan yang keempat yaitu peluang dunia kerja. Di SMK, lulusan SMA peluang masuk dunia kerja lebih kecil karena bekal yang didapat di sekolah banyak diberikan materi umum dibandingkan keterampilan tertentu. Nah, Sahabat BK, jadi di SMA untuk peluang kerjanya lebih sedikit karena materinya yang disampaikan yaitu materi umum. Nah, sedangkan di SMK, lulusan SMK memiliki lebih besar peluang masuk dunia kerja karena dibekali keterampilan atau skill sesuai dengan jurusannya. Nah, kalau di SMK, jurusan SMK, peluang dunia kerjanya lebih besar karena di saat pembelajaran selama di SMK itu prakteknya lebih banyak, bukan hanya sekedar teori, tetapi praktek yang diberikan dibekali keterampilan atau skill sehingga siap untuk memasuki dunia kerja. Nah, kriteria yang selanjutnya yaitu kriteria yang kelima yaitu biaya. Di SMA, biaya pendidikan di SMA relatif lebih kecil dibandingkan dengan SMK karena di SMA tidak banyak praktek. Sedangkan di SMK, biaya pendidikan di SMK relatif lebih mahal dibandingkan SMA karena banyak praktek, PKL, dan lain-lain. Nah, jadi Sahabat BK,
kalau sahabat BK mau melanjutkan ke SMK harus mempersiapkan dari sisi biaya juga. Selanjutnya yaitu karakter. Nah, di sekolah menengah atas, lulusan SMA akan dibentuk menjadi lulusan yang memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Sedangkan di SMK, lulusan SMK akan dibentuk untuk menjadi seorang profesional dalam bidang yang ditekuni. Jadi intinya yaitu jurusan atau bidang yang diambil di SMK akan membentuk karakter kita ke depannya, seperti itu. Baik sahabat BK, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih studi lanjut. Yang pertama adalah minat. Faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah minat yang dimiliki murid. Nah, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Nah, minat juga merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendidikan, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Jadi pada intinya minat seseorang adalah berhubungan dengan senang atau tidak senang terhadap suatu bidang tertentu. Setiap orang mempunyai minat yang berbeda, walaupun diantaranya ada juga yang sama. Orang lain, termasuk orang tua, boleh memberikan saran atau masukan apapun dalam menentukan studi lanjutan murid. Tetapi muridlah yang akan menjalani sekian tahun proses belajar di perguruan tinggi sehingga minat murid sangat menentukan keberhasilan studi. Dengan memperhatikan minat murid diharapkan dapat memberikan semangat atau motivasi internal murid untuk semangat belajar. Nah, hal yang kedua adalah bakat. Ada beberapa ahli yang mendukung bahwa pemilihan studi lanjut harus sesuai dengan bakat murid. Yang ketiga yaitu cita-cita. Cita-cita adalah pekerjaan atau keinginan, kehendak atau harapan yang selalu ada dalam pikiran dan memiliki persamaan kewajiban dan tugas-tugas pokoknya. Cita-cita pekerjaan yang dimiliki murid dapat memilih jurusan merupakan motivasi atau keinginan sesuai visi dalam diri individu murid. Adanya suatu keadaan yang mendorong tingkah laku untuk memilih dan berusaha mencapai tujuan. Maka murid atau anak didik kita berusaha memilih jurusan yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Nah, hal selanjutnya, hal keempat yaitu kemampuan. Kemampuan yaitu kesanggupan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, mengadakan penyesuaian dan menilai keadaan dalam rangka mencapai tujuan itu secara objektif yang ditandai dengan kemampuan dalam berusaha. Kemampuan keuangan juga sangat menentukan pilihan. Ini adalah faktor terpenting berikutnya yang harus diperhitungkan sahabat BK. Dewasa ini
Banyak sekolah-sekolah yang mematok harga tinggi untuk murid-murid baru, sehingga tidak jarang murid tamatan SMP terpaksa menunda atau bahkan putus sekolah karena keterbatasan biaya. Mungkin dapat dinilai seimbang antara uang yang dibayarkan dengan fasilitas yang diperoleh, walaupun tidak semuanya demikian. Ya, sahabat BK, bagaimana? Apakah sudah bisa menentukan kemana setelah lulus dari SMP atau MTS? Nah, sahabat BK, saya doakan semuanya semoga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat sahabat BK semuanya, sesuai dengan cita-cita dan sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita melanjutkan studi itu harus sesuai dengan keinginan kita sendiri dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun. Baik Sobat BK, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.